warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Ranta dari kelas 10-3. Karena saya akan menjelaskan pengetahuan dasar geografi bab 1. Pengertian geografi. Geografi adalah ilmu yang mempelajari bumi, penduduk, flora, fauna, udara, iklim, dan segala hal yang berinteraksi dengannya. Kata geografi berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu geo yang berarti bumi dan graphein yang artinya tulisan. Objek studi geografi. Yang pertama yaitu objek material, merupakan fenomena atau keadaan yang terjadi di permukaan bumi, baik berupa fenomena fisik, sosial, dan geosfer. Contohnya iklim, jenis tanah, penggunaan lahan, kualitas air, distribusi hewan dan tumbuhan, migrasi penduduk, mobilitas penduduk, serta struktur ruangan desa. Yang kedua yaitu objek formal, merupakan pendekatan yang digunakan untuk memahami objek material. Cara pandang geografi terhadap objek formalnya dapat dilihat dari organisasi keruangannya atau spatial setting. Contoh sudut pandang geografi adalah sudut pandang keruangan, sudut pandang kelingkungan, sudut pandang kewilayahan, dan sudut pandang waktu. 10 konsep geografi. Yang pertama yaitu konsep lokasi. Konsep lokasi membahas tentang letak atau posisi spasial dari objek tertentu di permukaan bumi. Secara umum, lokasi terbagi menjadi dua, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Lokasi absolut adalah letak atau tempat yang dilihat dari garis lintang dan garis bujur. Lokasi absolut keadaannya tetap, karena berpedoman pada garis astronomis bumi. Contoh lokasi absolut yaitu letak astronomis Indonesia pada 6 derajat lintang utara, min 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur, dan 141 derajat bujur timur. Lokasi relatif adalah letak atau tempat yang dilihat dari daerah lain di sekitarnya. Lokasi relatif dapat berganti-ganti sesuai dengan objek yang ada di sekitarnya. Contohnya lokasi relatif adalah lokasi geografis negara Indonesia yang terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta benua Asia dan benua Australia. Yang kedua yaitu jarak. Jarak adalah ruang yang menghubungkan antara dua lokasi atau dua objek. Konsep jarak dibagi menjadi dua, yaitu jarak mutlak dan jarak relatif. Jarak mutlak adalah jarak dua tempat yang diukur berdasarkan garis lurus di udara yang mudah diukur pada peta. Contohnya jarak Jakarta ke Malang. Lalu jarak relatif bisa dinyatakan pada jarak tempuh, baik yang berkaitan dengan waktu perjalanan yang diperlukan maupun satuan biaya angkutan. Contohnya jarak Jakarta ke Malang dengan pesawat adalah 1,5 jam. Yang ketiga adalah keterjangkauan. Konsep geografi ini mengacu pada kemudahan untuk mencapai suatu objek yang dipengaruhi oleh kondisi geografis suatu wilayah. Contohnya, dari Jakarta akan lebih mudah menjangkau Kota Padang daripada Kepulauan Mentawai. Yang keempat, pola. Konsep ini mengacu pada susunan atau penyebaran fenomena pada ruang muka bumi. Contohnya, pola pemukiman penduduk di wilayah pesisir memanjang mengikuti garis pantai. Yang kelima, morfologi. Morfologi menggambarkan perwujudan daratan yang merupakan hasil proses pengangkatan atau penurunan wilayah melalui proses geologi. Contohnya seperti pulau-pulau, dataran yang luas, pegunungan, dan lembah. Yang keenam yaitu aglomerasi. Konsep geografi ini adalah kecenderungan persebaran yang bersifat mengelompok pada suatu wilayah. Contohnya pemukiman penduduk masyarakat perkotaan, mereka cenderung tinggal mengelompok atau berkelompok, sehingga timbul pengelompokan pemukiman seperti daerah elit, daerah kumuh, dan sebagainya. Yang ketujuh, interaksi dan interdependensi, yaitu konsep ini berkaitan dengan hubungan timbal balik atau saling ketergantungan antar wilayah. Contohnya hubungan antar desa dan kota. Warga kota membutuhkan makanan dari desa, sedangkan warga desa membutuhkan teknologi dari kota. Yang ke-8 yaitu nilai kegunaan. Nilai kegunaan mengacu pada kelebihan yang dimiliki suatu tempat atau wilayah tertentu dan memiliki nilai kegunaan yang berbeda berdasarkan fungsinya. Contohnya, wilayah yang memiliki alam yang indah cocok sebagai daerah wisata. Yang ke-9 yaitu diferensiasi area. Diferensiasi area menggambarkan keunikan atau karakteristik antara wilayah atau dengan yang lainnya. Contoh konsep ini misalnya masyarakat yang tinggal di pesisir bekerja sebagai nelayan, sedangkan warga pegunungan biasanya bekerja di kebun atau ladang.
Yang ke-10 yaitu keterkaitan ruang. Konsep ini menunjukkan tingkat hubungan antar wilayah. Contohnya daerah hilir mengalami banjir karena pembangunan yang terjadi di daerah hulu. Oke, sekian PPT dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.